Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah pengulangan dan fokus. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Matius 20 ayat 17 sampai 19 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Bagaimana pandangan kita terhadap orang yang suka mengulang-ulang topik pembicaraannya? Mungkin kita akan beranggapan bahwa orang itu tidak punya topik pembicaraan yang lain. Mungkin juga orang tersebut menderita sebuah penyakit yang membuatnya lupa bahwa dia sudah pernah menyampaikannya atau belum. Atau mungkin saja pengulangan itu untuk menunjukkan ada sebuah pesan yang penting tetapi orang-orang tidak memperhatikannya, sehingga dia mengulanginya berkali-kali. Atau mungkin ada alasan yang lain yang tidak dapat kita pahami. Jika kita mengikuti alur pembacaan Alkitab dalam Injil Matius, kita akan menemukan bahwa bagian ini pun juga adalah sebuah pengulangan. Pengulangan ketiga yang disampaikan oleh Yesus berkaitan dengan kematiannya. Namun dalam pengulangan kali ini ada sesuatu yang berbeda. Yesus menyampaikannya dengan sangat detail peristiwa-peristiwa yang akan terjadi kepada dirinya. Dalam perenungan sebelumnya disampaikan bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Dan dalam bagian ini Yesus memperjelas apa yang Dia maksudkan ketika Ia berkata bahwa Ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Itu berarti Ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat sebagai otoritas tertinggi di dalam bait Allah. Dan orang-orang yang mewakili bait Allah itu akan menjatuhinya hukuman mati. Tidak hanya sampai di sana saja, Yesus pun menyampaikan bahwa mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa Romawi, agar hukuman mati yang dijatuhkan kepada Yesus adalah sah menurut agama dan hukum sipil yang berlaku, dan Yesus harus bersiap diri untuk menjalani penderitaan yang sudah menantinya. Namun, meskipun Yesus memperjelas alur penderitaan dan siapa saja yang terkait di dalamnya, tetapi itu bukanlah yang terutama. Yang terutama adalah mengenai kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus adalah pesan yang penting yang diulangi dari pemberitaan sebelumnya, dan Yesus tidak memperjelasnya lagi karena pesan ini sudah sangat jelas. Seharusnya pesan ini pesan utama yang ditangkap oleh murid-muridnya, tetapi ternyata pesan kebangkitan ini gagal dipahami oleh murid-muridnya. Mereka lebih terfokus kepada penderitaan yang akan dialami Yesus. Oleh karena bagian ini didahului dengan perumpamaan pekerja-pekerja di kebun anggur yang dibunuh, atau mungkin juga beberapa di antara mereka tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Yesus, dan mereka memiliki fokus yang lain, sebab setelah Yesus menyampaikan hal ini, ibu dari Yakobus dan Yohanes meminta agar anak-anaknya mendapatkan tempat di kiri dan kanan Yesus di dalam kerajaannya, dan mereka menyanggupi untuk meminum cawan yang menjadi bagian Yesus. Dari penggalan kisah ini, kita menemukan bahwa kegagalan untuk memahami pesan kebangkitan yang disampaikan oleh Yesus sangat bisa terjadi jika kita tidak fokus kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bahkan pesan ini pun mungkin saja tidak berbicara kuat di dalam kehidupan kekristenan kita. Sebab mungkin ada dari kita yang menjadi murid Tuhan karena kita berasal dari keluarga Kristen, fokus ada pada keluarga,
Ada juga yang menjadi murid Tuhan karena kita berpasangan dengan orang Kristen, fokus ada pada pasangan. Atau ada juga yang menjadi murid Tuhan karena ada pengajaran-pengajaran yang menjanjikan kesejahteraan bagi pengikut Tuhan, fokus pada pengajaran-pengajaran yang keliru. Tetapi seberapa banyak di antara kita yang menjadi murid Tuhan oleh karena kita sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah mati di kayu salib dan Allah membangkitkannya pada hari yang ketiga, benar-benar terfokus kepada pribadi Yesus. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama di hari-hari menjelang Jumat Agung dan Paskah tahun ini. Apakah yang menjadi fokus utama kita dalam mengikut Tuhan? Apakah pribadinya? Ataukah ada hal-hal lain yang menjadi fokus kita? Bagaimana jika Anda diperhadapkan dengan penderitaan yang ada dalam perjalanan iman kita? Adakah fokus kita tetap kepada Tuhan dan Anda dengan setia berjalan bersamanya? Ataukah Anda akan meninggalkan penderitaan itu dan meninggalkan Yesus dalam perjalanan tersebut? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.